Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah ulama besar di kalangan Bani Israel. Istri beliau bernama Isya, saudara perempuan Hannah. Sedangkan Hannah adalah istri Imron, seorang pembesar di kalangan Bani Israel juga. Suatu ketika Hannah ingin mempunyai anak, sehingga ia bernazar, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai anak, maka anaknya itu akan diserahkan untuk rumah suci Baitul Maqdis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 35-36. Doa Hannah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Imran suaminya meninggal dunia sebelum anaknya lahir. Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Hannah melahirkan anak perempuan, Maryam namanya. Sebagaimana nazarnya, putrinya itu kemudian diserahkan ke Baitul Maqdis atau rumah suci. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 37. Nabi Zakaria mengharapkan anak. Usia Nabi Zakaria alaihissalam sudah 100 tahun, tetapi ia belum juga mempunyai anak. Istrinya
sejak muda tidak pernah melahirkan anak atau mandul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Al-Quran Surat Maryam ayat 4-6. Doa Nabi Zakaria itu diterima oleh Allah. Allah berfirman, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Tuhan berfirman, "Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Nabi Zakaria mempunyai anak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Artinya, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." Al-Quran Surat Maryam ayat 10-11. 3 hari setelah itu, datanglah malaikat Jibril membawa berita gembira bagi Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 39. Demikianlah Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, dan kelak putranya itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasulnya. Hikmah dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yaitu, Nabi Zakaria alaihissalam adalah hamba Allah yang taat beribadah, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya dan soleh dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Atas rahmat Allah, Nabi Zakaria alaihissalam dianugerahi seorang putra yang berbakti, yang akan meneruskan tugasnya, menyeru umat kepada kebenaran. Alhamdulillah sahabat, kisah Nabi Zakaria telah kami ceritakan. Semoga bermanfaat
saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.